Shalom guys, happy Sunday and happy New Year. Selamat tahun baru 2021. Gimana nih guys, tahun baruannya di rumah aja. Semoga tetap senang, tetap penuh sukacita, karena kita udah sama-sama berhasil survive 2020 dan kita sekarang ada di 2021. Senang banget nih guys, dan kita bersyukur banget ya karena Tuhan udah sertai kita dari 2020 di tahun yang berat buat semua orang, dan sekarang kita udah masuk di tahun 2021 walaupun masih berat buat sebagian orang, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa sertai kita sampai kita ada saat ini. Nah, di online service perdana master plan tahun 2021 ini kita punya tema yaitu 2021 Please Be Wise, dimana kita akan sama-sama belajar untuk menjalani 2021 ini dengan penuh hikmat, dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya tahun 2021 ini kita nggak gitu-gitu aja, karena di tahun 2020 kita udah gitu-gitu aja kemarin, alias di rumah aja. Nah, selain itu, plusnya adalah kita juga akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih menyenangkan hati Tuhan lagi di tahun 2021 ini tentunya. Kita akan dilayani oleh youth pastor kita, Kak Randy Chandra Dinata. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang akan aku sampaikan. Yang pertama adalah karena kita masih di dalam masa pandemi, jadi EHF kita masih akan dilakukan secara online melalui Zoom meeting, dan linknya akan selalu ada di grup master plan. Jadi jangan lupa untuk cek grup master plan di WhatsApp. Yang kedua, persembahan dan persepuluhan dapat langsung kalian transfer ke nomor rekening ataupun scan barcode yang tertera di layar. Terus aku juga nggak bosan-bosan ingetin kalian untuk stay at home sebisa mungkin. Tapi kalau misalkan harus banget keluar rumah, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada dengan pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Yang terakhir, online service master plan minggu depan akan dilayani oleh Kak Stefania Rastus dengan tema Be Strong and Be Courageous. Jangan lupa ikuti ibadah minggu depan ya guys. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita, masih mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, happy Sunday, God bless you. Shalom teman-teman semua, selamat datang di Master Plan Online Service. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Let's go! When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. No, there's no stopping what you have started till it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me.
I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding out and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. Feeling breaking out. Your love is holding out and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul in my soul. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, teman-teman. Siapkan hati dan pikiran kita, biar di minggu pertama pada tahun 2021, teman-teman, kita boleh menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Seperti rusa yang haus akan air, biar kita juga boleh mempunyai kehausan yang sama akan pribadi Tuhan itu lebih lagi. Kita haus akan firman Tuhan, haus akan kebangkitan rohani pribadi kita masing-masing, teman-teman. Biar tahun 2021 jadi tahun dimana kita boleh lebih dekat lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami rasakan tenang. Hanya dalam-Mu Tuhan, kami rasakan kepuasan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai tanah gersang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal
datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali kita katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan, kami rasakan ketenangan hanya di dalam-Mu. Hanya Engkau tempat perlindungan kami, hanya dekat-Mu ku rasakan kepuasan. Kau lebih berharga dibandingkan dunia,
balik makasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu di tahun yang lalu buat kami. Lagi-lagi Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami. Dan sekarang kami mau buka tahun yang baru ini, kami mau lewati, jalani semuanya gandengan sama Engkau lagi Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Dan tahun ini pun Engkau begitu masih. Engkau gak pernah berubah. Meskipun kadang kami suka berubah, meskipun kadang kami suka menjauh, tapi Engkau selalu sama. Dan Engkau selalu ada dekat kami. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me through your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Through it all. You are forever. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I'll look to you, and I wait on you.
Kasih-Mu tak pernah berakhir Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan ada untuk setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sore hari ini di minggu pertama tahun 2021 ibadah Master Plan, walaupun masih kami adakan secara online, tapi kami tetap mau bersyukur Tuhan untuk waktu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kalau kami boleh masih bisa beribadah, biar kami boleh terus mengingat kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2020 kemarin Tuhan. Dan kami gak mau putus harapan, kami gak mau menyerah Tuhan di tahun ini. Kami percaya, baik atau buruk keadaan kami, Engkau tetap baik untuk setiap kami. Kami mau belajar percaya untuk setiap rencana, rancangan Tuhan untuk setiap kami. Maka itu Tuhan, di bulan ini seperti tema di bulan ini yaitu wisdom. Biar kami boleh menerima wisdom dari Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Berikan kami telinga yang siap untuk mendengar setiap perkataan firman Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Kak Randy Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak Master Plan Youth, apa kabar? Senang sekali Kak Randy Chandra Dinata boleh kembali menyapa teman-teman semua di Master Plan Youth Online Service ibadah perdana di tahun 2021. Wow, nggak berasa banget ya teman-teman ya. Sebelumnya Kak Randy mau ucapin Happy New Year buat kita semua. Tetap semangat ya di tahun yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru pula. Nah, teman-teman nggak berasa ya, kita udah hampir setahun ibadah secara online dari sejak bulan Maret 2020 sampai bulan ini Januari 2021. Mungkin beberapa dari antara teman-teman udah mulai bosen, udah mulai jenuh ya dan merasa kehilangan gairah untuk beribadah secara online. Tapi karena ini mau ingetin bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu nggak cuma ada di bangunan gereja. Tapi kita bisa berjumpa dengan Tuhan dimanapun. Termasuk saat kita beribadah secara online teman-teman. Ya saat kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di situ Tuhan hadir. Ya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kita bisa merasakan dan mengalami hadiratnya teman-teman. Ya tetap semangat mengikuti online service yang ada ya. Puji Tuhan, hari ini Kak Randy mau bawain satu tema yang berjudul 2021 Please Be Wise. Ya, 2021 Please Be Wise. Jadilah bijaksana. Nah, kalau kita kan udah sering denger ya istilah apa gitu di depannya belakangnya itu please be nice. January please be nice. 2021 please be nice. Ya, dan tentunya itu hal yang wajar kalau kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari, apalagi 2020 bisa dikatakan bukan tahun yang mudah bagi kita. Ya, ada kesulitan, ada penderitaan, ada kehilangan, ada duka cita dan banyak hal yang membuat kita merasa pengen cepat-cepat meninggalkan 2020 dan masuk ke tahun 2021 dengan segala sesuatu yang lebih baik lagi. Tentunya nggak salah teman-teman dan sangat dibutuhkan untuk kita berdoa, untuk kita berharap bahwa tahun 2021 akan jadi tahun pemulihan, akan ada tahun kesembuhan dan banyak orang yang akan dipulihkan ekonominya di tahun 2021. Namun teman-teman kita juga harus belajar untuk menjadi bijaksana. Wisdom, ya, wise, ya, ada hikmat, ada kebijaksanaan yang kita miliki. Dalam kita memasuki tahun 2021 dengan kita menilai, memandang perkembangan situasi yang ada akhir-akhir ini di Indonesia maupun juga di seluruh dunia teman-teman. Saya mau kasih satu data
ya bahwa per 5 Januari itu adalah hari di mana video ini direkam, teman-teman. Per 5 Januari kasus COVID-19 di Jakarta itu bertambah sebanyak 1.824 kasus. Sehingga total menjadi 193.899 kasus. Wow, ini jumlah yang signifikan, yang banyak dan belum juga mengalami penurunan, teman-teman. Begitupun dengan grafik penyebaran COVID di Jakarta maupun di Indonesia, itu masih terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda stagnansi maupun penurunan, teman-teman. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari Maret 2020 sampai Januari 2021, apakah keadaan akan menjadi lebih baik? Belum tentu juga, teman-teman. Ya, kalau kita melihat berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk bagaimana kita menyikapi ya keadaan yang ada hari-hari ini dengan cara yang bijaksana. Pemazmur berkata, "Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami beroleh hati yang bijaksana." Ya, bagaimana kita memandang 2021 dengan segala data dan fakta yang ada? Bagaimana kita menyikapinya dengan hati yang bijaksana, teman-teman? Ada beberapa poin yang mau Kak Randy bagikan kepada teman-teman. Yang pertama, bahwa segala sesuatu itu ada masanya, teman-teman. Dalam segala sesuatu itu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Teman-teman, tidak ada yang bisa kita skip di dunia ini. Semua ada momentumnya, semua ada timingnya, teman-teman. Dan kita ada di tengah-tengah dunia, kita tinggal jalanin aja. Ya, kita nggak bisa skip, kita nggak bisa, "Tuhan cepetin dong waktu ini," nggak bisa. Kita harus melewatinya. Begitupun berarti ada masa dan ada waktu untuk yang namanya kesulitan dan penderitaan di dalam hidup kita. Kita nggak bisa tuh berdoa, "Tuhan, lalukanlah ini, di fast forward, Tuhan dicepetin dong supaya aku nggak ngalamin kesulitan dan penderitaan ini." No, nggak bisa, teman-teman. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ya, dan kita belajar di Alkitab, sejarah mencatat di Alkitab bahwa masa-masa kesukaran itu pun pernah dialami. Tidak terkecuali juga oleh umat Israel, umat Tuhan saat itu. Orang Kristen mula-mula itu pun pernah mengalami yang namanya masa-masa kesulitan, masa-masa sukar di dalam kehidupan mereka. Misalkan 7 tahun kelaparan di zamannya Yusuf. Teman-teman pasti pernah baca ya, sehingga Yakub dan juga anak-anaknya Israel itu berangkat ke Mesir karena ada kelaparan besar saat itu. 7 tahun masa kelaparan besar di tengah-tengah dunia. Lalu berikutnya 40 tahun bangsa Israel itu mengembara di padang gurun. Nggak bisa di skip, teman-teman. 40 tahun mereka harus ada di masa-masa yang tidak menyenangkan. Di masa-masa yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. 40 tahun Tuhan izinkan mereka berada di situ. Dan juga puluhan tahun Israel itu dibuang ke negeri asing. Ya, beberapa kali Israel dibuang ke Babilonia dan seterusnya, teman-teman. 70 tahun pernah dialami oleh bangsa Israel. Dan juga ratusan tahun jemaat mula-mula, Petrus dan kawan-kawan itu mengalami penyiksaan besar. Ya, sampai akhirnya kekristenan bebas, merdeka. Sebelum itu ratusan tahun mereka harus mengalami penderitaan. Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Alkitab. Dan di sini Kak Randy bukan bermaksud menjadi pesimis atau menakut-nakuti atau negative thinking dari Kak Randy aja, no. Tapi Kak Randy di sini berusaha untuk menjadi realistis, ya, menjadi realistis dan ready to anticipating, bersiap untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang terjadi, teman-teman. Ya, ini mesti kita perhatikan di dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita menilai zaman, keadaan dunia hari-hari ini, kalau mau jujur, kita harus katakan, mungkin saja kita sedang ada di awal-awal
masa-masa yang sulit. Dan bahkan mungkin 2021 will be worse than 2020. Bisa jadi lebih buruk keadaannya, teman-teman. Ya. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jangan bilang anak Tuhan tidak akan mengalami itu. Semua akan mengalami itu pula. Ya, kita tidak bisa menghindarinya. Oleh karena itu, maka teman-teman, ini satu ajakan dari Kak Randy. Ayo di tahun 2021 semakin melekat kepada Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, di situ letak kekuatan kita, teman-teman. Ya, 2020 berat? Yes, berat. 2021 mungkin lebih berat. Maka dari itu, ayo bangun keintiman dengan Tuhan. Ayo dekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan juga rindu untuk dekat kepada kita. Dan di dalam keintiman dengan Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru di tengah dunia yang tidak jelas kemana arahnya ini. Ya teman-teman, jadi poin yang pertama, segala sesuatu ada masanya, termasuk masa-masa sulit dan penderitaan. Oleh karena itu, lekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Intimlah dengan Tuhan, sang sumber kehidupan, sang sumber kekuatan tersebut. Amin teman-teman, itu yang pertama, segala sesuatu ada masanya. Yang kedua, jangan denial terhadap fakta yang ada. Denial tuh artinya menyangkali. Enggak kata siapa COVID itu ada, itu cuma konspirasi elit global. Ya kan, gue nggak percaya sama COVID. Teman-teman, beberapa sahabat Kak Randy itu tenaga kesehatan. Dan sampai tenaga kesehatan tuh ngomong, dia tulis di story-nya, teman-teman, guys, ada yang tahu nggak di mana sih ICU yang masih available? Karena temanku sesama nakes itu mengalami serangan dari COVID-19. Dia sampai menderita, dia butuh dirawat di ICU. Even nakes sendiri itu butuh ICU loh teman-teman. Ya ini bukan sesuatu yang kita harus kita sangkali, kita bilang nggak ada itu. Itu mah hoax, itu mah cuma bisa-bisanya orang aja. No teman-teman. It's real, itu terjadi di sekitar kita, ya. Dan jangan kita menyangkalinya, dan juga jangan jadi ignorant, bodoh amat, udah tahu ada COVID-19, kita hidup suka-suka kita, nongkrong jalan terus, jalan-jalan keluar kota, kita vacation dan sebagainya. Bukannya nggak boleh teman-teman, tapi lihat kondisinya. Kita menghadapi sesuatu yang global, ini sesuatu yang besar teman-teman. Dan kalau kita nggak sadar, kita akan terbawa oleh, terpapar pula oleh COVID-19 dan pastinya akan merugikan kita semua teman-teman. Ya, jadi dari data yang tersedia, mari kita belajar untuk memikirkan dan merenungkan secara bijaksana. Jangan denial, jangan menyangkali fakta yang ada, tapi biarlah kebijaksanaan kita dalam memikirkan dan merenungkan data yang sudah tersedia di hadapan kita, informasi yang sudah jelas di hadapan kita, itulah yang akan menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Jadilah bijaksana. Jangan denial, teman-teman. Jangan sangkali kenyataan yang ada. Ya. Mungkin beberapa dari antara kita berpikir seperti ini, Kak, kita kan perlu beriman, Kak, kita perlu berharap, kita percaya tahun 2021 itu tahun terobosan, tahun pemulihan. Yes, betul, teman-teman. Tapi hati-hati, jangan terbuai oleh pengharapan palsu. Ya, saya mau kasih tahu, kalau di zaman perjanjian lama, nabi-nabi palsu itu menubuatkan sesuatu yang menyenangkan di telinga dari orang-orang Israel. Mereka berkata bahwa kerajaan Israel akan makmur, akan nyaman, akan baik-baik saja. Dan itu kan yang diingini oleh semua orang. Semua akan pulih, semua akan baik-baik saja. Dan ketika ada nabi-nabinya Tuhan yang berkata bahwa ayo bertobat, ayo persiapkan dirimu, bahaya sudah ada di hadapan kita, ayo bertobat, ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan. Berita seperti itu tidak populer teman-teman, tidak disukai dan ngomong apa sih? Ya kita yang bagus-bagus aja lah, kita beriman yang bagus-bagus aja. Ya saya setuju kita perlu beriman dan berharap segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Tapi teman-teman, ayo persiapkan diri pula
antisipasi untuk segala kemungkinan yang ada. Ya, itu pun penting. Bagaimana jika hari ini bahaya itu bukan cuma ada di hadapan kita, namun sedang kita alami? Apakah hamba-hamba Tuhan akan denial dan berkata, enggak, anak Tuhan pasti dibebaskan, anak Tuhan pasti anti miskin, anti sakit? Lah, ya kan, tahun lalu aja banyak hamba Tuhan yang dipanggil loh sama Tuhan. Ya, jadi ayo belajar realistis dan juga memandang segala sesuatunya nggak cuma dengan tanda kutip iman yang buta, teman-teman. Ya, kita mesti belajar menjadi dewasa, teman-teman. Ya, bahaya di hadapan kita itu jelas. Ya, oleh karena itu Amsal berkata di Amsal pasal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Teman-teman, kalau hari-hari ini Kak Randy terus nggak henti-hentinya mengingatkan teman-teman untuk stay at home, untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Kalau nggak ada kepentingan khusus, please di rumah aja. Ya, Kak Randy nggak akan bosan karena Kak Randy juga sedang menghidupinya. Ya, beberapa pelayanan offline yang harusnya Kak Randy lakukan sudah ada jadwal yang masuk. Melihat kondisi seperti Kak Randy harus cancel dulu dan harus beralih ke online atau taping, teman-teman. Ya, karena apa? Kita nggak bisa denial keadaannya seperti ini. Dan jangan sampai ada klaster-klaster baru justru dari gereja atau kumpulan anak-anak Tuhan, teman-teman. So, ayo belajar untuk menahan diri. Ya, apalagi remaja, pemuda, ya punya waktu buat nongkrong, buat ketemu teman. Ayo mulai batasi dirimu, tahan dirimu untuk tetap di rumah aja sampai keadaan lebih baik lagi. Ya, teman-teman. Hindari keluar rumah untuk urusan yang tidak urgent. Belajar untuk menahan diri. Ya, dan daripada kita denial, daripada kita menyangkali realita yang ada, ya, bagaimana kalau kita belajar untuk, kalau bahasanya Pak Presiden adalah berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi pandemi ini. Artinya bukannya pasrah ya, teman-teman. Berdamai itu bukan artinya menyerah. Tapi berdamai di sini artinya kita melihat keadaannya memang seperti ini dan kita mulai apa? Beradaptasi. Kita mulai menyesuaikan diri. Emang nggak bisa diubah dalam waktu yang cepat. Yang harus berubah itu kita. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan segala keadaan yang mungkin terjadi. Ya, dan disinilah kita belajar untuk beradaptasi dan bahkan menjadi pribadi yang berbuah, berdampak, bahkan di tengah pandemi, teman-teman. Dan itu kan butuh pembelajaran, butuh proses. Yang jelas kita yang pertama kita mesti sadar, gue nggak boleh denial. Gue harus sadar bahwa keadaannya seperti ini. Ibaratnya kalau kamu sakit, saya sakit. Terus saya bilang, enggak, saya mah sehat. Saya mah nggak perlu berobat. Suatu hari cepat atau lambat penyakit itu akan menyerang dan akhirnya membahayakan nyawamu. Tapi kalau dari jauh-jauh hari kamu mulai sadar, oh iya kok ada gejala-gejala yang nggak beres nih ya. Ya udah, aku sadar dulu nih, aku ini lagi mungkin ada sakit penyakit, aku datang ke dokter, aku berobat. Sehingga semakin cepat itu ditangani semakin baik, teman-teman. Ya, begitupun dengan kita hari-hari ini. Kalau kita sadar keadaan kita seperti ini, ayo jangan hidup seperti zaman belum ada pandemi. Jangan hidup seperti semua seakan-akan baik-baik saja. It's new normal. Ini sesuatu yang baru, teman-teman. Dan Kak Randy pun belajar untuk beradaptasi. Ya, makanya selama bulan ini kita akan belajar bukan cuma 2021 please be wise, tapi juga di situ kita akan belajar how to be strong and courageous, bagaimana kita menjadi berani menghadapi masa-masa yang sulit ini. How to be creative, bagaimana kita punya nilai-nilai kreativitas untuk belajar, untuk melayani, untuk beribadah dengan cara-cara yang kreatif. Dan yang terakhir, how to be productive, bagaimana kita menjadi produktif di masa-masa yang sulit ini ya. Jadi bukan promosi, tapi bulan ini pasti akan sangat memberkati kita semua, teman-teman. Ya, itu yang kedua. Jangan denial dengan fakta yang ada. Kalau udah jelas ada mara bahaya, ada malapetaka di hadapan kita, ayo bersembunyi ya, di rumah aja kalau nggak urgent, dan ambil waktu yang baik untuk kita mengembangkan nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman,
Bijaksana itu artinya menjadi dewasa. Ya, bijaksana sama dengan menjadi dewasa. Teman-teman, tahun 2020 ini mengajarkan kita banyak hal. Termasuk apa? Ada agenda, ada rencana, ada program, ada segala sesuatu yang sudah kita rancangkan di awal tahun 2020 dan ternyata satu persatu harus dipending. Bahkan bukan cuma dipending tapi di cancel, teman-teman. Ya, agenda-agenda kita berubah. Dan apa sih yang diajarkan Tuhan terutama buat Kak Randy pribadi tahun 2020? Kak Randy menjadi terbiasa untuk mengalami yang namanya perubahan rencana, teman-teman. Ya, Kak Randy udah nggak heran lagi kalau terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana awal, bahkan tidak sempurna atau tidak sesuai dengan ekspektasi Kak Randy. Kak Randy terbiasa dengan hal-hal yang sekarang jadi kelihatannya nggak sempurna, kelihatannya nggak seperti harapan Kak Randy. Kita menjadi belajar untuk dikecewakan, tanda kutip, oleh situasi. Namun nggak lama kemudian, setelah kecewa kita bangkit. Ya, kita bangkit untuk menyusun rencana baru. Nah, itu yang Kak Randy pelajarin di tahun 2020. Dan aku percaya teman-teman pun mengalami hal yang sama. Bagaimana perubahan rencana ini awalnya mengecewakan, tapi pada akhirnya kita bangkit lagi dan berusaha untuk mencari sesuatu yang baru, teman-teman. Ya, untuk kita bisa survive. Nah, inilah yang kita pelajari. Sadar ataupun tidak, tahun 2020 itu adalah tahun pendewasaan buat kita. Benar nggak sih, teman-teman? Ya, itu sangat berpengaruh dengan yang namanya respon kita. Bagaimana respon kita saat perubahan rencana itu datang di hidup kita, ketika apa yang kita harapkan tidak kejadian, bagaimana respon kita? Saya bedakan menjadi respon anak kecil dan respon orang dewasa, teman-teman. Anak kecil itu kalau udah punya mau, udah punya keinginan, lalu keinginannya tidak dituruti, tidak dikabulkan, dia bisa ngambek. Dia bisa baper dan akhirnya putus asa dan dia udah nggak mau lagi melakukan segala sesuatunya. Itu anak kecil. Ya, dan banyak tanpa sadar ya, nggak sedikit orang Kristen yang kayak anak kecil. 2020 ngambek sama Tuhan. Ya, karena punya rencana A, B, C. Semua terpending, semua tercancel. Terus dia bilang, ngapain lagi gue beribadah sama Tuhan. Itu namanya iman anak kecil, teman-teman. Tapi iman yang dewasa, itu belajar apa? Untuk menerima segala kenyataan yang mungkin menghampiri dia. Mungkin ada perubahan rencana, bahkan mungkin kegagalan di dalam hidup akibat tahun 2020, ya. Tapi itu tidak membuat dia menyerah. Dia belajar menerima kenyataan, belajar dari pengalaman, lalu dia mulai beradaptasi dan membuka diri terhadap berbagai kesempatan di hadapannya. Wow, itulah orang yang dewasa, teman-teman. Dan Tuhan tuh lagi ngajak kita menjadi dewasa. Ya, kita tidak harus selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kita belajar untuk menjadi orang dewasa yang belajar berkata bahwa aku punya rencana, aku punya kehendak, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu iman yang dewasa, teman-teman. Toh Tuhan Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani, ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, itu kehendak Tuhan Yesus. Tapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Kehendak Tuhan itulah yang terlaksana. Ya, makanya Amsal 19 ayat 21. Saya akan bacakan buat teman-teman. Amsal 19 ayat 21. Di situ dikatakan seperti ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, saya percaya 2021 pun sudah banyak yang merencanakan segala sesuatunya yang tertunda di tahun 2020. Tapi Kak Randy mau ingetin, kalau sampai 2021 ini tertunda lagi, jangan ngambek, jangan kecewa. Karena apa? Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Dan keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik. Percaya deh teman-teman, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, kairos Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang penting kita percaya dulu. Ya, yang penting kita percaya Tuhan, aku mau ini, tapi kalau Tuhan izinkan ini nggak terjadi, aku percaya ini yang terbaik buatku, buat masa depanku. Amin, teman-teman. Ya, itu yang ketiga. Menjadi bijaksana artinya menjadi
dewasa. Dan yang keempat, yang terakhir teman-teman. Seorang yang bijaksana punya perspektif yang seperti ini. Di masa yang sukar, dia tetap Allah yang Immanuel. Ya, saya tadi katakan bahwa 2021 belum tentu menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2020. Mungkin kesulitan, penderitaan itu masih menjadi bagian hidup kita. Tapi satu hal yang tidak berubah, satu hal yang pasti akan kita alami, yaitu namanya Immanuel, penyertaan Tuhan. Allah beserta kita. Dan apalagi yang kita cari selain itu teman-teman, adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Keberadaan Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita, baik di dalam suka maupun duka. Yang penting ada Tuhan, yang penting Yesus besertaku. Itu udah cukup bagiku. Wow, itu pasti anak-anak Tuhan yang keren, itu anak-anak Tuhan yang dahsyat. Ketika berani berkata bahwa Christ is enough di dalam segala keadaan. Yang penting aku bersama Tuhan, yang penting Tuhan berjalan bersamaku. Ya, dan Ulangan 2 ayat 7 ya. Ini ayat terakhir kita teman-teman. Ulangan pasal 2 ayat 7. Ketika Musa di tengah-tengah bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa memberikan sebuah pengulangan apa yang telah dia sampaikan sebelumnya, kembali diulangi lagi oleh Musa. Dan ada satu ayat yang Kak Randy dapetin di awal tahun, dan ini menjadi kekuatan buat Kak Randy untuk menjalani tahun 2021. Ulangan pasal 2 ayat 7. Di situ firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ia memperhatikan ya setiap langkahmu. Bayangin teman-teman, di tengah padang gurun, di tengah suasana yang tidak nyaman, Tuhan ada di situ, bahkan Dia memperhatikan umatnya. Ya, kalau di New Living Translation bilang gini, He has watched you every step. Dia memperhatikan setiap langkahmu through this great wilderness, di tengah padang belantara ini. Ya, ada tiang awan, ada tiang api, ada roti dari langit, dan seterusnya. Pemeliharaan Tuhan ajaib buat bangsa Israel. Mereka tidak kekurangan suatu apapun, bahkan kasutnya dan jubahnya pun tidak rusak, teman-teman. Ya, aku percaya walaupun kita mengalami kesulitan, walaupun kita mengalami penderitaan, tapi di balik itu semua ada pemeliharaan Tuhan. Ada kedaulatan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dan membuat kita tetap bisa survive, tetap bisa bertahan. Ya, bahkan tangannya menopang kita sampai kepada akhir. Tuhan dapati kita tetap setia, teman-teman. Amin. Ya, aku percaya tahun 2021 adalah tahun yang juga akan terus mendewasakan kita. Kita semakin kuat, semakin bersemangat, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, karena kita juga percaya Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Ya, semangat anak-anak Master Plan Youth. Kita percaya tahun 2021 akan jadi tahun di mana kita bertambah dewasa, kita punya perjalanan iman yang semakin dahsyat bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang bijaksana, untuk kami menghitung hari-hari kami, menilai keadaan zaman hari-hari ini Tuhan. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, anugerahkan hikmat kepada setiap kami, anugerahkan pengertian kepada setiap kami. Sehingga setiap langkah, pikiran kami, perbuatan kami, keputusan-keputusan kami itu berasalkan dari hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami mampu Tuhan tetap bertahan di tengah tahun 2021, bahkan bukan cuma bertahan, tapi kami jadi dampak, kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak Master Plan Youth dimanapun mereka berada ya Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka, kuliah mereka, bahkan yang sudah bekerja, sekolah, semua diberkati oleh Tuhan.
Berkati juga gereja kami Tuhan, berkati Bapak dan Ibu Gembala, Gabriel, dan semua tim penggembalaan yang ada ya Tuhan. Biar di masa-masa yang sulit ini Tuhan kami boleh bersatu hati, kami tetap bertumbuh di dalam Engkau, kami tetap berfellowship walaupun mungkin secara online, tapi kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan yang mengikat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan akhiri ibadah kami rindu menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati papa mamamu, Tuhan Yesus memberkati sanak saudaramu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu, Tuhan Yesus memberkati engkau dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Biar apapun yang tanganmu kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan pengurapan penghiburan Roh Kudus. Boleh menjadi bagian hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Muliakan tu gloria, muliakan tu, sekali lagi say gloria, muliakan Tuhan. One more time, say Gloria, Gloria, muliakan Gloria, Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita.